Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Genta Maulana Arsina Sarula Santoso dari Prodi Sistem Informasi SIS 19 Cabang Unistekom 605 Semarang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh pelayanan dan informasi merchandiser produk bahan bangunan melalui kualitas pemasaran dan promosi penjualan terhadap kepuasan mitra usaha. Studi kasus PT DFR Semarang. Itu adalah judul penelitian kali ini. Tujuan pembuatan penelitian ini tidak lain adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah komputer statistik. Poin-poin presentasi: 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. 4. Kajian teori. 5. Kerangka berpikir. 6. Penentuan variabel. 7. Gambar model analisis. 8. Hubungan logis antar variabel. Dan 9. Rumusan hipotesis penelitian. Nomor 1. Latar belakang. Latar belakang yang membuat saya ingin meneliti di PT DFR adalah PT DFR Semarang mengutamakan kepuasan mitra usaha dengan meningkatkan kualitas pemasaran dan promosi merchandiser. Kedua, tingkat penjualan sangat penting bagi mitra usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta perkembangan mitra usaha sejalan dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang terjadi di sini adalah apakah hubungan merchandiser dengan mitra usaha dapat meningkatkan kerjasama yang baik di PT DFR Semarang. Bagaimana tingkat kepuasan mitra usaha terhadap merchandiser melalui pemasaran dan promosi penjualan PT DFR Semarang. Poin yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tentu di penelitian kali ini pasti ada tujuan untuk penelitiannya. Yang pertama, tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan merchandiser dengan mitra usaha dapat meningkatkan kerjasama yang baik di PT DFR Semarang. Itu poin pertama. Poin kedua, menganalisis tingkat kepuasan mitra usaha terhadap merchandiser melalui pemasaran dan promosi penjualan PT DFR Semarang. Tujuan dan manfaat yang tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan penelitiannya. Kemudian adalah manfaat penelitian. Harapan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis atau praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis atau akademis. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam ilmu pemasaran terhadap kepuasan mitra usaha. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini ditulis berdasarkan bagaimana masalah yang ada di dalam sebuah penelitian tersebut ingin diselesaikan atau dipecahkan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi PT DFR Semarang selaku pemasok barang untuk selalu meningkatkan pelayanan yang baik terhadap mitra usaha. Sebagai acuan untuk PT DFR Semarang selaku pemasok untuk mengevaluasi setiap kinerja merchandiser terhadap mitra usaha. Jadi selalu mengadakan evaluasi dan sebagai referensi penelitian di waktu yang mendatang. Jadi harapan saya sebagai peneliti dapat sebagai referensi untuk penelitian ke depannya. Poin nomor 4, kajian teori.
Yang pertama, teori umum dasar informasi. Menurut Anton M. Meliono, informasi adalah data yang ditunjukkan untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Yang kedua, teori pemasaran menurut Kohler dan Armstrong. Pemasaran adalah proses manajerial yang di dalamnya individu serta kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk-produk yang nilai satu sama lain. Lanjut masih di kajian teori. Yang ketiga adalah teori kepuasan konsumen Bahrudin menurut Bahrudin M. dan Suhrono. Menyatakan kepuasan pelanggan adalah evaluasi pilihan yang disebabkan oleh keputusan pembelian tertentu dan pengalaman dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa. Yang keempat, teori kualitas pelayanan menurut Arianto. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan saat klien berada di perusahaan. Yang kelima, teori promosi penjualan menurut Kotler dan Keller. Sales promotion atau promosi penjualan merupakan kunci utama dalam kampanye pemasaran. Terdiri dari kumpulan alat insentif yang sebagian besar bersifat jangka pendek, dirancang untuk merangsang pembelian produk atau layanan tertentu dengan lebih cepat atau lebih oleh konsumennya. Itu tadi adalah kajian-kajian teori. Oke, yang poin kelima adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah yang pertama adalah pengaruh merchandiser produk bahan bangunan melalui kualitas pemasaran dan promosi penjualan terhadap kepuasan mitra usaha PT DFR Semarang. Ini merujuk ke bawah yang nomor 3 dan 4 ini nomor 2 dan 3 ini saling berhubungan. Apakah hubungan merchandiser dengan mitra usaha dapat meningkatkan kerjasama yang baik di PT DFR? Bagaimana tingkat kepuasan mitra usaha terhadap merchandiser melalui pemasaran dan promosi penjualan PT DFR Semarang? Lalu diturunkan ke teori-teori atau kajian teori tadi. Teori umum dasar informasi. Yang kedua, teori kepuasan konsumen. Ketiga, teori kualitas pelayanan. Keempat, teori pemasaran. Dan kelima, teori promosi penjualan. Lalu diturunkan lagi pengumpulan data. Data yang dipakai itu adalah menurut interview narasumber atau user secara pribadi. Lalu jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Lalu model analisis gabungan atau moderasi variabel. Menganalisis hubungan merchandiser dengan mitra usaha dapat meningkatkan kerjasama yang baik serta menganalisis tingkat kepuasan mitra usaha terhadap merchandiser melalui pemasaran dan promosi penjualan studi kasus PT DFR Semarang. Poin ke-6, penentuan variabel. Di sini model analisis yang saya pakai adalah model analisis gabungan, yang dimana pelayanan merchandiser menjadi eksogen 1, informasi merchandiser eksogen 2, kualitas pemasaran dan promosi endogen 1,
kepuasan mitra usaha endogen 2. Lalu poin ketujuh adalah gambar model analisis. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, model analisis yang saya pakai adalah model analisis gabungan. Akan saya terangkan di poin nomor 8. Ya, ini. Poin ke-8. Hubungan logis antar variabel. Yang pertama adalah informasi merchandiser mempengaruhi kualitas pemasaran dan promosi. Yang kedua, informasi merchandiser mempengaruhi kualitas pemasaran dan promosi. Yang ketiga, pelayanan merchandiser mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Yang keempat, pelayanan merchandiser mempengaruhi kualitas pemasaran dan promosi. Yang kelima, kualitas pemasaran dan promosi mempengaruhi keputusan mitra usaha. Yang keenam adalah informasi melalui kepuasan mitra usaha. Yang keenam, informasi melalui moderasi variabel mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Yang ketujuh, pelayanan melalui moderasi variabel mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Poin nomor 9. Rumusan hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu variabel pelayanan merchandiser secara langsung tidak mempengaruhi kualitas pemasaran dan promosi, dan variabel pelayanan merchandiser secara langsung mempengaruhi kualitas pemasaran promosi. Hipotesis kedua, yang pertama adalah variabel pelayanan merchandiser secara langsung tidak mempengaruhi kepuasan mitra usaha, dan variabel pelayanan merchandiser secara langsung mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Hipotesis ketiga, variabel informasi merchandiser secara langsung tidak mempengaruhi kualitas pemasaran dan promosi, dan variabel informasi merchandiser secara langsung mempengaruhi kualitas pemasaran dan promosi. Hipotesis keempat, variabel informasi merchandiser secara langsung tidak mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Yang kedua, variabel informasi merchandiser secara langsung mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Hipotesis kelima, variabel kualitas pemasaran dan promosi secara langsung tidak mempengaruhi kepuasan mitra usaha, dan variabel kualitas pemasaran dan promosi secara langsung mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Hipotesis keenam, yang pertama adalah variabel informasi melalui variabel moderasi variabel kualitas pemasaran dan promosi secara langsung tidak mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Variabel informasi melalui variabel moderasi variabel kualitas pemasaran dan promosi secara langsung mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Hipotesis ketujuh, variabel pelayanan melalui variabel moderasi kualitas pemasaran dan promosi secara langsung tidak mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Variabel pelayanan melalui variabel moderasi kualitas promosi secara langsung mempengaruhi kepuasan mitra usaha. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maafnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.